Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati, bapak ibu jamaah musalla assalam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di tempat yang terbaik untuk hal yang terbaik dan juga di hari yang terbaik. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah mushola assalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang masalah al-aqidah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjut pembahasan tentang masalah al-aqidah yang kita ambil dari tulisan karya Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Judulnya adalah Aqidatul Muslim fi Dhawil Kitab was Sunnah. Aqidah seorang muslim dalam perspektif, dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan kajian pada malam hari ini, saya teringat sebuah ucapan dari seorang khalifah yang keempat, namanya Ali bin Abi
Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, dinuka innama huwa lahmuka wa damuka. Agamamu, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dagingmu. Sesungguhnya agama itu adalah darah daging kita semua, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat di sini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa Ali memberikan wanti-wanti, memberikan wejangan yang cukup penting untuk kita pahami, bahwa agama yang Allah titipkan kepada kita semua, yang kita sekarang memeluknya, ini adalah sesuatu yang sangat penting yang ada pada diri kita semua. Agama itu ibarat darah daging. Agama itu ibarat sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita semua. Dan sesuatu yang paling penting di dalam agama adalah akidah. Penopang sebuah agama itu adalah akidah. Kan agama itu kalau kita mau bicara tentu macamnya banyak, ruang lingkupnya banyak. Agama ini membahas tentang masalah fikih. Agama ini membahas tentang masalah apalagi akidah. Agama ini juga membahas tentang masalah hadis Nabi Muhammad, tentang masalah bahasa Arab dan seterusnya. Dari berbagai macam yang ada di dalam ruang lingkup agama, yang paling penting, yang paling urgent, yang paling fundamental adalah masalah akidah. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan dinuka innama huwa lahmuka wa damuka, agamamu, jaga itu baik-baik agamamu, karena sesungguhnya agamamu itu ibarat darah dagingmu. Nah, karena agama itu penting dan merupakan darah daging kita semuanya, maka dari hal yang ada dalam ruang lingkup agama, akidah yang paling penting. Ketika akidah seorang hamba itu rusak, ketika akidah seorang hamba itu digadaikan, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mengancam dengan neraka. Apalagi kalau kita meninggal dalam keadaan tergadai agama dan akidah kita semua, na'udzubillahi min dzalik, kita bisa keluar dari agama Islam dan kekal di dalam api neraka. Sehingga Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, semoga ucapan Ali bin Abi Thalib ini memberikan motivasi kita untuk selalu belajar tentang masalah akidah, plus belajarnya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama yang terpercaya. Nah, insya Allah malam hari ini kita belajar akidah sesuai dengan tulisannya Aqidatul Muslim, akidah seorang muslim yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang masalah syahadat yang kedua. Kita semua tahu Bapak Ibu bahwasanya syahadat itu ada dua, syahadatul wahdaniyah wa syahadatul risalah. Sudah pernah tak tulis di papan tulis waktu itu. Pertama, syahadat tentang keesaan Allah, dan yang kedua syahadat tentang risalah. Risalah itu pesan, utusan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah pertemuan ini kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran penting, faedah sedikit, bahwa ketika kita mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut,
Apa hukum kita menjawab atau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Utsaimin, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi atau yang semakna, pokoknya ucapan tersebut ketika mendengar Nabi Muhammad disebut itu hukumnya adalah wajib. Berarti kalau hukumnya wajib, kalau nggak mengucapkan berarti dapat dosa. Jadi kalau panjenengan dengar ucapan Muhammad disebut di telinga panjenengan dan panjenengan dengar, hukumnya wajib. Wajib mengucapkan apa Ustaz? Wajib mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Mau sallallahu alaihi wasallam boleh, mau sallallahu alaihi wasallam itu punya mimbar. Kita tahu bahwa mimbar Nabi Muhammad itu punya 3 anak tangga. 1, 2, 3. Ketika Nabi Muhammad naik anak tangga pertama, Nabi Muhammad mengucapkan amin. Ketika Nabi Muhammad naik anak tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Ketika Nabi Muhammad naik anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima sholat tadi. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan melakukan itu? Kenapa panjenengan mengucapkan amin, amin, amin? Wah, kita nggak dengar panjenengan doa, kok ujuk-ujuk bilang amin. Kalau orang Jawa ujuk-ujuk bilang amin. Kita nggak dengar doanya, kok ujuk-ujuk amin ya Rasulullah. Kenapa kok demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Barusan datang kepada aku malaikat Jibril. Malaikat Jibril, dia mengatakan, radima anfu rajulin, sungguh celaka, sungguh binasa. Ini didoakan kecelakaan sama malaikat Jibril. Untuk siapa? Yang mendengar Nabi Muhammad diucapkan di hadapannya, tapi dia tidak mengucapkan sholawat serta salam. Yarhamukallah. Siapa yang mendengar Nabi Muhammad lewat telinganya, kemudian dia tidak mengucapkan baik di atas langit, yang mengaminkan makhluk terbaik di atas muka bumi, yang isi doanya adalah semoga celaka orang yang dengar nama Muhammad disebut tapi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kata para ulama, hukum mengucapkan sholawat kepada beliau ketika mendengar nama beliau disebut hukumnya adalah wajib. Nggak usah diucapkan, nggak apa-apa, paling tidak kita ucapkan minimal dalam toko pengajian akeh Ustaz. Kita dengar nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada manfaatnya Bapak Ibu. Maya, tombol, ngantuk. Dengar Muhammad lagi, sallallahu alaihi Muhammadan Rasulullah, itu ada konsekuensi. Siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang saya sembah, tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah dengan benar, ada konsekuensinya. Dan orang yang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah juga ada konsekuensinya. Pertanyaannya sudah saya bahas waktu itu, ada 4 konsekuensi. Kalau kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menyebutkan 4 tadi? Mentaati Nabi Muhammad, kemudian membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar, terus wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Ingat baik-baik ini, gak boleh lupa. Pertama, mentaati semua yang Nabi Muhammad perintahkan. 1.
Berarti kalau panjenengan dan saya dan panjenengan semua mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa dan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ketemu Nabi Muhammad, berarti ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis bahwasanya siapa yang minum, siapa yang minum kemudian di minumannya kemasukan laler, harus percaya. Nabi Muhammad memberikan kabar bahwa laler itu punya dua sayap. Satu sayapnya racun, satu sayapnya adalah penawar. Nah, kita nggak tahu mana yang nempel di minuman kita semuanya. Nabi Muhammad menyuruh kalau laler itu nempel harus dicelupkan. Yo jane yo. Jane. Kalau mau pikir jane yo jane. Tapi konsekuensi kewajiban kita adalah tasdiqu bima akhbar. Harus yakin 100% apa yang beliau sampaikan. Tutup gini, cok mabur. Pakai ini. Cok sekalian, keluarkan, bismillah, minum. Pak Mutasiti Ustaz, sudah apa? Iya. Ini bentuk konsekuensi kita. Utusan Allah, ya kita harus percaya. Ini satu dari sekian banyak kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun menurut kacamata kita nggak tepat. Kalau ada sesuatu hadis atau ada syariat Islam, sampaikan hal ini karena ini masalah akidah Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika masalah mengusap sepatu. Beliau SAW mengajarkan kalau kita sudah wudhu kemudian pakai sepatu, qadarullah buang angin atau batal wudhunya, boleh untuk wudhu tanpa melepas sepatu. Terus ketika ya biasa normal, wudhu normal, wajah normal, tangan normal, rambut dan telinga juga normal. Yang nyuruhnya diusap bagian atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Laukana dinu birra'i, seandainya agama itu dibangun dengan akal, lakana asfalal khuffi awla bil mashi min a'lahu, maka niscaya bagian bawah sepatu itu lebih berhak untuk atas. Tapi ternyata Nabi Muhammad menyuruh bagian atas. Ini menunjukkan bahwa agama tidak dibangun di atas perasaanku kok kiye, nggak bisa pakai perasaan dalam agama, apalagi kalau menjauhi yang beliau larang. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya husnuzon dengan Sallallahu Alaihi Wasallamnya di hati. Ya. Jadi 4 hal ya, diingat-ingat, jangan sampai lupa. Ini pujian keluar di soal nasional nanti. Jangan sampai lupa, penting sekali. Kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah 4 hal ini yang harus kita lakukan. Taat, percaya, menjauhi, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Bapak Ibu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita masuk pada poin selanjutnya, wujud ma'rifatin Nabi, wajibnya mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Usul Salasah atau Salasatul Usul, dulu sekali dalam pertama kali saya kajian di Musola As-Salam ini, saya membahas tentang buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 3 landasan utama Salasatul Usul atau Al-Usul Al-Salasah, 3 landasan utama dalam beragama. Pertama, wajibnya kenal Allah, wajibnya kenal agama Islam, dan wajibnya kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama kita agama Islam, ya berarti kalau kita memeluk agama Islam berarti wajib kita kenal agama
Islam. Banyak orang Islam yang akhirnya terombang-ambing, mudah dibawa arus media tentang Islam karena dia tidak ngerti agama Islam. Agama Islam itu teroris, agama Islam itu radikal macam-macam, terserahlah. Agama Islam itu agama yang intoleran, agama Islam percaya. Akhirnya ada orang yang semangat ngaji, ada orang yang semangat masjid, ada orang yang pecinan, sarungan setiap azan ke masjid. Kemelu aliran di ojo aneh-aneh sih. Terus biasa-biasa baik Islam sih. Orang anggap aja Mas Amar jam 10 azan sak balutan geger musola asalam sesat ya. Jam 10 azan subuh digeruduk, ini mungkin musolanya Mas Amarnya di macam-macam. Ini gimana azan jam 10 ngawur kan macam-macam ya. Videonya lucu juga, ya ngawur panjenengan semua. Dia adani jam 5 orang kok dia adani jam 10 baik jadi Islamnya lah umum sing kepriwe. Nah ini karena diombang-ambingkan, dia nggak ngerti Islam. Akhirnya yang muncul adalah Islam konotasinya jelek, di berita Islam konotasinya yang nggak bagus. Akhirnya ketika ada orang yang mengerjakan Islam dengan kafah, dengan sempurna, sesuai dengan yang dia yakini dalam Al-Quran dan Hadis, dianggap Islamnya orang umum. Ada sampai orang yang anaknya mondok hafalan Al-Quran, dia ngomong sesuatu aneh-aneh, mau anakmu jadi teroris. Subhanallah, mau ngapalin Al-Quran dituduh mau jadi teroris. Kita agama Islam ya harus tahu bagaimana Islam yang sebenarnya. Kita agama Islam menyembahnya Allah, dia juga harus ngerti Tuhan yang kita sembah. Ketika kita agamanya Islam, harus ngerti agama Islam, harus ngerti Islam itu dari siapa sumbernya, dari wajib. Berarti Ustaz, apakah saya harus ngerti semua kehidupan Nabi Muhammad? Angel. Suruh nyebutin nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin harus Abdullah bingung sih. Sopo nggih? Nah bingung mana sudah. Apakah harus hafal semuanya tentang Nabi Muhammad, perangnya berapa kali, istri, kehidupan Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Ada kadar wajib yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsa. Ketahui 4 ini nggak boleh nggak ngerti. Kan tadi bukan mengenal Nabi Muhammad wajib. Wajibnya mana? Apakah semuanya kehidupan Nabi Muhammad wajib untuk diketahui? Jawabannya enggak. Tapi tetap ada kadarnya, ada kadar wajib yang harus kita ketahui. Kalau kadar wajib ini nggak diketahui, ya iman kita tidak sah. La yasihul imanul abdi illa ba'da an amana bi hadhil usulil arba'ah atau kama qala Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Tidak sah dalam masalah Nabi Muhammad SAW kecuali ngerti, paham 4 hal ini. Kita nggak dituntut untuk mengetahui semua kehidupan Nabi. Nek ngerti ya alhamdulillah, tapi minimal 4 hal ini harus tahu, dan ini yang disebut sebagai kadar. Tapi nggak kita sebutkan karena pembahasan ini tentang masalah Nabi Muhammad, jadi kita akan sebutkan kadar wajib yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh setiap umat muslim. Ini minimal, sisanya ini tambahan. Kalau seseorang nggak iman, nggak ngerti 4 hal ini, maka keimanannya dengan Nabi Muhammad SAW tidak sah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebentar saya bacakan. Beliau mengatakan di sini, wa annal asla tsani wa huwa ma'rifatud din minhu qadrul wajib yarji' ila thalathati usul wa kadzalika ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam minha qadrul muta'ayyin
muhaiminun ala kulli ahadin la yasihhu dinuhu illa bihi. Tidak sah agama seorang hamba ketika dia nggak ngerti kadar wajib dalam mengimani Nabi Muhammad SAW. Wal wajib fi ma'rifatin Nabi alal a'yan yarji' ila arba'ati usul. Dan kadar wajib dalam mengenal Nabi Muhammad itu kembali kepada 4 hal. Berarti 4 hal ini harus diketahui setiap orang. Gampang, nggak susah ini. Berarti Muhammad. Kalau nama Nabi Muhammad pertama dan kedua berarti Muhammad bin Abdillah. Kalau mengetahui nama Nabi Muhammad pertama, kedua, ketiga berarti Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Tapi kadar wajib yang harus diketahui adalah ma'rifatu ismihil awal, mengetahui nama Nabi Muhammad yang pertama. Siapa namanya? Muhammad. Duna baqiyati nasabihi, nggak apa-apa, nggak apal nasabnya ke atas, nggak apa-apa. Alhamdulillah, aman sudah. Yo tapi ngono, ojo ngono ya. Yo paling tidak kenal lah siapa bapaknya, siapa si mbaknya. Tapi yang wajib itu cuma kenal nama Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau seseorang ditanya siapa nabimu, sopo? Ah sudah. Layak sih dino, nggak sah itu agamanya, nggak sah itu imannya. Nah ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini pembahasan yang penting sebenarnya, tapi banyak luput disampaikan oleh para ustaz dan juga para ulama. Ketika membahas tentang wajibnya mengenal Nabi Muhammad, diceritakan semua kehidupan Nabi Muhammad. Akhirnya bingung, ini semuanya harus wajib diketahui? Enggak. Padahal ada yang akhirnya karena melebar luas, yang wajib malah kelewat. Nah, ini penting ya. Yang pertama mengenal namanya yang pertama. Yang kedua, wasani ma'rifatu annahu abdullah wa rasuluh. Wis itu. Yang kedua, mengetahui bahwa beliau itu hamba dan utusan Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Muhammad itu siapa? Nggak ngerti saya. Dari bangsa apa? Aduh, nggak ngerti. Layak sih dino, nggak sah itu imannya. Dia harus ngerti Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Beliau manusia hamba selayaknya hamba, tapi beliau adalah utusan yang diberikan risalah, diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus diketahui dan wajib adalah ma'rifatu annahu ja'ana bil bayyinat wal huda wa dinil haq. Mengetahui bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang benar. Siapa nabimu? Muhammad. Muhammad itu siapa? Hamba Allah dan utusan Allah. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Nggak ngerti ya, berarti layak sih dino, nggak sah itu imannya, nggak sah agamanya. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Agama Islam, agama yang hak, itu kadar wajib. Yang keempat, ma'rifatu annalladzi dalla ala sidqihi wa thabatat bihi risalatuhu huwal qur'anu kalamullah. Dan mengetahui bahwa annalladzi dalla ala sidqihi, mengetahui bahwa Al-Quran adalah saksi atas kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Contoh ini, siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu siapa? Hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Agama Islam. Dari mana kamu tahu? Dari Al-Quran. Nah itu berarti yang menguatkan tentang Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dari mana kamu tahu Muhammad itu hamba utusan Allah? Dari mana Muhammad itu bawa agama Islam, agama yang benar? Dari Al-Quran. Nah itu poin yang keempat, ma'rifatu annalladzi dalla ala sidqihi, mengetahui bahwa kejujuran Nabi Muhammad itu ditunjukkan dengan atau oleh Al-Quran.
Nah, ini kadar wajib Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah yang harus diketahui. Maka kata penulis kitab ini, wa hadza huwal aslu tsalits minal usul tsalatsah allati yajib ala kulli muslimin ma'rifatuha. Dan ini adalah satu dari 3 landasan utama yang wajib bagi setiap muslim mengetahuinya. Pertama, ma'rifatul abdi rabbah, mengetahui siapa Tuhannya, wa dinah, mengetahui siapa apa agamanya, wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui siapa nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 tadi yang harus diketahui, minimal itu minimal. Kemudian saya bacakan penulis kitab ini mengatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau di penulis kitab ini beliau minimal menyebutkan nama keempat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashim min Quraisy. Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisy minal Arab, dan Quraisy itu dari bangsa Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Dan Arab itu dari keturunan Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Intinya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad itu lahir dari keluarga bangsawan. Beliau lahir dari nasab yang baik. Beliau lahir dari keturunan yang baik. Orang Jawa bilang genah babak bibit bobote. Bapaknya always genah, orang bagus, orang api. Simbahnya wong api. Genah itu kelihatan orang Arab. Bahkan ini diketahui oleh musuh, oleh lawan dan kawan. Oke lah, kalau oleh kawan semua meyakini, tapi oleh lawan pun meyakini bahwa Muhammad SAW lahir dari keluarga yang bagus. Ini ucapannya Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika ketemu sama Heraklius, bukan Heraklius, sama Raja Habasyah, Raja Najasyi. Siapa Muhammad itu? Maka kata Abu Sufyan, huwa fina dzunasab. Jujur, orang Arab itu akhlaknya luar biasa. Ini diantara kenapa Islam dan Nabi Muhammad diutus di tengah orang Arab, karena orang Arab itu akhlaknya top. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Nabi Muhammad ini dari keturunan Quraisy, dan Quraisy itu dari keturunan Arab. Sedikit ini, kata Abu Sufyan ditanya siapa Muhammad itu, jujur beliau mengatakan huwa fina, Muhammad itu dari kita semua, keluarga kita, dzunasab, dia orang yang punya nasab tinggi. Jujur, orang Arab itu jujur, walaupun itu dia gak senang, tapi jujur. Di antara bagusnya akhlak orang Arab, contoh, ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke kota mana? Madinah. Nabi Muhammad menitipkan siapa yang tinggal di situ? Ali bin Abi Thalib, betul ya? Ali bin Abi Thalib, wahai Ali tinggal di sini, tutupan biasalah, tidur biasa. Nabi Muhammad keluar. Lihat itu akhlak orang Arab, walaupun jengkelnya sama Nabi Muhammad, apakah langsung dobrak rumah beliau? Tidak, dicerita nggak ada orang Arab dobrak, karena itu aib bagi orang Arab. Masuk rumah tanpa permisi, padahal itu adalah musuh, padahal tujuannya untuk bunuh, tapi tetap nggak mau masuk nyelonong ke rumah orang, tetap tunggu di luar sampai Nabi Muhammad keluar. Tapi ternyata nggak keluar sampai merekanya dilempar sama Nabi Muhammad dengan pasir, kemudian mereka semuanya tertidur. Akhirnya baru mereka masuk keesokan harinya karena mereka tertidur. Ternyata di dalam yang dibuka adalah Ali. Kalau kita gimana? Gemes, jelek sekali ya. Tapi lihat bagaimana orang Arab itu akhlaknya luar biasa. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, karena sudah ada tentang umur Nabi Muhammad, kemudian beliau diutus sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul, kemudian
hijrah, apa makna hijrah, kemudian selanjutnya tentang mukjizat. Insyaallah mukjizat ini ada dua yang disampaikan oleh beliau, mukjizat Al-Quran sendiri dan mukjizat yang lain. Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bareng-bareng bahwa semua para nabi itu punya mukjizat, dan mukjizat yang paling banyak yang Allah berikan adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada nabi-nabi yang lain paling 1-2 mukjizat, tapi kepada beliau SAW Allah berikan banyak sekali mukjizatnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada tutur kata saya yang menyinggung hati Bapak Ibu, kiranya dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.